Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 243005010007. Mahasiswa semester 1 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Adiwangsa Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Merisal MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu lembaga pendidikan yang berjiwa nasional sebelum kemerdekaan. Yuk kita bahas. Yang pertama ada Perguruan Taman Siswa. Perguruan ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta. Sekolah ini dibentuk dalam sebuah yayasan karena sekolah-sekolah Belanda tidak sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Nama aslinya adalah National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Kongres pertama diadakan pada tahun 1923 dan kemudian berkembang pesat ke berbagai wilayah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Taman Siswa memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan nasional dengan menekankan nilai kemerdekaan, alam, kebangsaan, budaya, dan kemanusiaan. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Pratap Triloka, yang memiliki unsur yaitu pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya yang di depan memberi teladan atau contoh. Kedua, Ing Madya Mangun Korso, artinya di tengah membangun prakarsa atau semangat. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang mendukung. Prinsip ini masih menjadi panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semboyan lain yang dipakai taman siswa yaitu pertama, Suci Toto Ngesti Tunggal, artinya dengan kesucian batin dan teraturnya hidup lahiriah kita mengejar kesempurnaan. Kedua, Bibit Bebet Bobot. Ketiga, lebih baik mati terhormat daripada hidup nista. Keempat, Rawe-rawe rantas malang-malang putung, artinya segala sesuatu yang merintangi akan hancur jika mempunyai kemauan yang teguh. Dan yang terakhir, Neng Ning Nung Nang, artinya ketenangan menimbulkan kejernihan pikiran yang menuju kepuasan batin. Jenis-jenis pendidikan taman siswa. Pertama, Taman Indria atau taman kanak-kanak untuk umur 5 tahun. Kedua, taman anak untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, umur 8 sampai 10 tahun. Ketiga, taman muda untuk kelas 4 sampai kelas 6, umur 11 sampai 14 tahun. Keempat, taman dewasa untuk SLTP umur 15 sampai 18 tahun. Kelima, taman masya untuk SLTA umur 19 sampai 20 tahun. Keenam, taman guru untuk B1, B2, B3, dan taman guru Indria. Tujuan didirikannya taman siswa yaitu pertama, menciptakan manusia yang merdeka lahir dan batin. Kedua, memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi pribumi. Ketiga, menumbuhkan kesadaran para siswa bumi putra. Keempat, menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Kelima, memadupadankan pendidikan bergaya Eropa dengan pendidikan gaya Jawa tradisional. Keenam, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Ketujuh, menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mensejahterakan umat dan melakukan mobilisasi politik. Selanjutnya, yang kedua ada Perguruan Muhammadiyah. Perguruan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah adalah organisasi yang berfokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah, yaitu 1128 sekolah dasar, 1768 madrasah ibtidaiyah, 1179 sekolah lanjutan tingkat pertama, 534 madrasah sanawiyah, 509 sekolah menengah umum, 209 sekolah menengah kejuruan, 171 sekolah MA, dan 169 perguruan tinggi, serta 4.000 taman kanak-kanak. Tujuan pendidikan Muhammadiyah telah berkembang sejak didirikan. Pada tahun 1936, tujuannya adalah membentuk anak-anak Indonesia yang bersemangat dan bermanfaat. Perubahan terakhir pada tahun 2000
menekankan pada menghasilkan manusia muslim yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat. Perubahan tujuan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Merujuk pada tujuan pendidikan Muhammadiyah tersebut, ada 3 arah pendidikan Muhammadiyah, yaitu pertama, peningkatan kualitas individu. Orang pertama yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas individu anak adalah orang tua, yang merupakan pendidik pertama dalam keluarga. 2. Peningkatan kualitas sosial, meliputi menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa sosial, mewujudkan kerjasama umat manusia untuk menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Ketiga, peningkatan terhadap alam lingkungan. Muhammadiyah melihat alam lingkungan harus dijaga kelestariannya, dikelola dan dimanfaatkan isinya untuk kesejahteraan umat manusia, tidak dirusak dan dieksploitasi untuk kepentingan sendiri. Dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam mendidik peserta didik di Muhammadiyah yaitu: pertama, tajdid, artinya pembaruan, peningkatan, pengembangan, dan modernisasi. Kedua, kemasyarakatan, maksudnya pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih. Ketiga, aktivitas, maksudnya melaksanakan kegiatan harus mengembangkan sikap sedikit berbicara dan banyak bekerja. Keempat, kreativitas, maksudnya memiliki kecerdasan, kemauan, semangat, kecakapan atau keterampilan, bersifat mandiri dan profesional. Kelima, optimisme, maksudnya punya keyakinan atau harapan untuk maju, pantang menyerah, tidak statis, fleksibel, yang berorientasi pada masa depan. Lembaga pendidikan yang ketiga yaitu Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Lembaga ini dibangun oleh Engku Muhammad Syafi'i setahun setelah kembali dari Belanda pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Awalnya bernama Indisch National School atau Sekolah Nasional Hindia Belanda. Saat Jepang, sekolah ini menjadi Indonesia Nippon Sekolah dan setelah proklamasi menjadi Indonesia National School. INS ditinggalkan pada tahun 1942 sampai 1949 saat perebutan kemerdekaan, namun direhabilitasi pada tahun 1966. INS kemudian berganti nama menjadi Institut Syafi'i Nasional setelah kepemimpinan Syafi'i. Sistem pendidikan INS Kayu Tanam bertujuan untuk mendidik manusia agar menjadi manusia dan membantu anak menemukan diri serta bakatnya. Indikatornya termasuk menggali bakat murid, menjadi ahli, berotak cerdas, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk menunjang tujuan pendidikan INS, maka Ruang Pendidik INS juga memiliki program pendidikan, yaitu pertama, program Kurikulum Plus, yang posisinya sama pentingnya dengan kurikulum nasional atau kurikulum akademik. Kedua kurikulum dijalankan berdampingan, saling melengkapi, dan terwujudnya tujuan pendidikan. Kedua, program asrama merupakan sarana yang amat penting untuk melaksanakan program pendidikan yang bersifat total. Anak yang mengikuti program asrama akan lebih memiliki jiwa yang tidak bisa diam. Dalam artinya, mereka selalu belajar, berpikir, berbuat, berkreasi, dan berinisiatif. Ketiga, intensifikasi pendidikan. Maksudnya adalah tambahan pembelajaran sesuai keputusan yang diambil murid. Misalkan, seorang murid akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, maka diberikan tambahan pelajaran atau akademik sesuai minatnya. Sedangkan seorang siswa yang ingin terjun langsung ke masyarakat akan diberikan tambahan ilmu kejuruan yang bermanfaat atau berguna di masyarakat. Asas ruang pendidik INS Kayu Tanam: 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak atau murid. 5. Menentang intelektualisme. Usaha-usaha pendidikan INS Kayu Tanam, yaitu 1. INS pada zaman Belanda menyediakan ruang pendidikan. 2. Pada zaman kemerdekaan, INS mendirikan ruang pendidik pengajar dan kebudayaan atau RPPK. Ketiga, tahun 1952 didirikan percetakan dan penerbitan yang diberi nama Sri Dharma.
Keempat, tahun 1953 didirikan ruang khusus untuk menjadi guru. Kelima, mencetak buku pelajaran dan lain-lain. Yang terakhir ada Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Perguruan ini didirikan pada 1 November 1923 oleh Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang. Pendiriannya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya, Zainuddin Labai, dan bertujuan untuk meningkatkan derajat perempuan. Rahmah berjuang untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Ia percaya bahwa perempuan harus bisa menjadi pemimpin di masyarakat dan pendidik di keluarga. Pendidikan di Diniyah Putri bertujuan untuk membentuk perempuan berjiwa Islam yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan tanah air sesuai ajaran Islam. Dasar pendidikan Diniyah Putri Padang Panjang. Dasar pendidikan di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang berasal dan berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga berdasarkan kurikulum Kementerian Agama RI, kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum lokal Diniyah Putri, dan Kuba Kurikulum atau Quran Sunnah Brain Attitude Kurikulum. Cara mencapai tujuan pendidikan. Pertama, program pendidikan umum atau General Education. Kedua, program pendidikan agama Islam. Ketiga, program pendidikan untuk menjadi ibu pendidik yang baik. Keempat, program pendidikan keterampilan. Jenis-jenis pendidikan di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. 1. Sekolah menyesal. 2. Sekolah taman kanak-kanak. Ketiga, sekolah Diniyah Putri rendah. 4. Sekolah Diniyah Putri bagian A. 5. Sekolah Diniyah Putri bagian B. 6. Sekolah Diniyah Putri bagian pertama atau DPM bagian C. Lama belajar 2 tahun. 7. Sekolah Kuliatul Muamalat Al-Islamiyah atau KMI. Lama belajar 3 tahun. 8. Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Jenis sekolah yang ada sampai saat sekarang adalah 1. Taman Kanak-kanak Rahmah El Yunusiah. 2. Madrasah Ibtidaiyah atau MI. 3. Sekolah Diniyah Putri Menengah Pertama atau DPM. 4. Kuliatul Muamalat Al-Islamiyah atau KMI. 5. Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Islam atau PGTKI. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai lembaga pendidikan yang berjiwa nasional sebelum kemerdekaan. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Untuk informasi lebih lanjut silahkan cek sumber terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.